Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di dalam silsilah pembahasan qawaid, kaidah-kaidah Quran, 50 kaidah Quran yang mencakup diri dan kehidupan. Di mana pada pembahasan kali ini kita sudah sampai kepada pembahasan yang kelima, kaidah Al-Quran yang kelima untuk kehidupan kita. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah berkata balil insanu ala nafsihi basirah. Itu setiap kita, setiap manusia, bahkan seluruh manusia tanpa terkecuali, ala nafsihi basirah, sangat memahami, sangat mengetahui hakikat yang terkandung dalam jiwanya, apa yang tersembunyi di dalam dadanya, dia paling mengetahuinya. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia menyampaikan banyak alasan untuk mengingkari apa yang di hatinya, akan tapi diri dia sendiri tidak mampu dia untuk membohonginya. Maka ini satu kaidah yang penting, kaidah yang agung, yang berkaitan tentang kehidupan kita, yang berkaitan tentang bagaimana kita menyikapi agama kita, menyikapi hubungan antar sesama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Maka kaidah ini secara ringkasnya itu menyebutkan bahwasanya manusia apabila dia berusaha untuk berdebat, berusaha untuk bersilat lidah, bermain kata kepada orang-orang tentang hakikat dirinya, akan tapi dia tidak mampu untuk membohongi apa yang pernah diyakininya, apa yang diyakininya tentang dirinya. Maka walaupun dia mengungkapkan alasan-alasan, argumen-argumen dan segala macamnya, akan tapi diri dia tidak mampu dia untuk bisa berpaling dari apa yang diyakininya tentang dirinya. Bagaimana penerapan kaidah ini ma'asyiral muslimin dalam kehidupan kita? Maka ini erat kaitannya tentang bagaimana sikap kita di dalam beragama, bagaimana sikap kita di dalam nas-nas asy-syar'i, dalam teks-teks Al-Quranul Karim. Maka kadangkala juga seorang manusia mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran terhadap suatu permasalahan yang terjadi khilafiyah, perselisihan ulama padanya, di mana sebagian ulama menghalalkan, sebagian ulama mengharamkan. Maka di sini jiwa kita sedang diuji. Karena apa? Al-halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Karena Rasulullah berkata, perkara yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang masih samar, dia perkara mushtabihat, yang masih diragukan oleh mungkin sebagian orang, belum jelas lagi hukumnya, belum duduk perkaranya, apakah ini halal, apakah ini haram. Maka di antara manusia ada berusaha untuk mencari-cari dalil pembenaran untuk bagaimana menjustifikasi, melegalkan apa yang diyakininya tentang kehalalan suatu produk atau kehalalan suatu perbuatan misalnya. Mencari-cari argumen, pendapat ulama mana yang membolehkan, yang diistilahkan dengan tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas itu mencari-cari ketergelinciran ulama. Mungkin sebagian ulama membolehkan, sebagian lain mengharamkan. Kita ambil contoh misalnya
di perkara yang sangat simpel saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Perkara rokok. Itu produk yang sampai sekarang umat masih berdebat di atasnya. Apakah dia hanya makruh ataukah dia haram? Dan seseorang ketika ditanya hatinya, gimana Bapak condongnya? Sebenarnya aku condong kepada perkara yang haram ini. Karena dia sesuatu yang memudaratkan. Akan tapi aku sebagai perokok sulit untuk tinggalkan. Aku ikut yang makruh sajalah. Nah, di sini dia. Seseorang mengikuti hawa nafsunya. Karena manusia di antara dua pilihan, ittiba'ud dalil atau ittiba'ul hawa. Tidak ada ketiga di antaranya. Boleh jadi dia mengikuti dalil, mengikuti sesuatu hukum yang sesuai dengan dalil yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, atau hanya dia mengikuti hawa nafsunya. Maka sekali lagi, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu paling paham terhadap diri dia sendiri, walau alqa ma'adhirah. Kalau seandainya misalnya kita ambil contoh, rokok adalah perbuatan yang baik, merokok adalah suatu akhlak, adab, tata krama, budi pekerti yang baik, maka apakah rela seorang perokok ketika dia memiliki anak bayinya dicekoki rokok ataupun asap rokok, maka dia akan marah terkait itu. Maka dia akan marah. Ini menunjukkan apa? Ketidakridhaan hatinya terhadap anaknya yang kecil merokok ataupun dicekoki rokok, dia marah, maka sejatinya dia telah mendustai hati dia. Karena hati dia meyakini kebenaran bahwasanya rokok ini memberikan mudarat untuk badannya. Akan tapi karena hawa nafsunya yang masih ingin terus mengkonsumsi itu, mengantarkan dia untuk mengambil pendapat yang paling ringan, yaitu apa? Makruh sajalah karena saya masih merokok. Maka di sini letak bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk memperhatikan sisi jiwa kita. Karena boleh jadi seseorang mengambil suatu perkara yang berselisih ulama di atasnya, dan dia mengambil perkara yang paling ringan, yang paling mudah, akan tapi memberikan mudarat untuk agamanya, memberikan mudarat untuk dirinya sendiri. Maka dikisahkan oleh seorang ulama, Ibnul Jauzi, dalam sebuah kitabnya Saidul Khatir, beliau menjelaskan dan menghikayatkan tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Beliau berkata, masyairul insan ya'ishu hadhil hal min an-nusus asy-syar'iyyah. Jadi perasaan manusia berkutat tentang ayat yang kita ucapkan, ayat yang kita bacakan tadi, yaitu manusia mengetahui hakikat yang tersembunyi di hati dia. Dia paling mengetahui itu. Ibnu Jauzi berkata qala ba'dul mu'tabirin, berkata salah seorang di antara orang yang memiliki khibrah, memiliki pengalaman, yang pandai ataupun yang cendekiawan. Beliau berkata, qadirtu marratan ala ladzati zahiriha tahrim. Maka pada suatu hari aku dihadapkan oleh suatu perkara yang begitu sangat lezat, sangat disukai oleh jiwa, di mana secara zahir yang tampak di mata itu bahwasanya perkara itu adalah perkara yang haram. Dan di satu sisi ada kemungkinan halalnya juga. Jadi seseorang dihadapkan suatu perkara yang begitu sangat mempesona, sangat disukai jiwanya, di mana ada dua kemungkinan, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Maka seseorang tersebut bergumam dalam dirinya, hatinya berkata, wahai Anda sang pemilik diriku, wahai Anda yang Anda sekarang berada di hatiku. Itu dia bergumam dalam hatinya, engkau adalah laki-laki yang kuat, engkau adalah laki-laki yang mampu untuk menaklukkan jiwamu. Kenapa tidak kau tinggalkan saja perkara ini untuk kehati-hatianmu dalam beragama? Maka dia meninggalkan perkara tersebut dan didapatkannya ketenangan hati. Ketenangan hati. Perkara yang ada dua pilihan ataupun ada dua kemungkinan, yang halal dan yang haram, dia memilih untuk meninggalkannya karena khawatir terhadap dirinya. Maka didapatkannya ketenangan jiwa di dadanya, ketentraman dalam hatinya. Namun hati ini berbolak-balik keadaannya.
Kadang kuat dia beragama, kadang dia lemah, letoy. Maka tatkala suatu kali aku dihadapkan oleh perkara yang sama, katanya, perkara yang sama, ada kemungkinan itu halal, ada kemungkinan itu haram, akan tapi aku mengambil rukhsah dari pendapat ulama yang mengatakan itu halal, padahal hatiku berkata itu adalah sesuatu yang dekat kepada yang keharaman, dan aku lakukan perkara itu untuk menikmati nafsuku. Maka apa yang terjadi? Ku rasakan kegelapan dan kegalauan di dalam dadaku. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Orang yang alim, mengetahui hakikat syariat, orang yang biasa bergelut dalam ilmu syar'i, maka Rasulullah katakan kepadanya, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Karena apa? Bahwasanya suatu hal yang baik itu akan mendatangkan ketenteraman di dalam dada, ketenteraman di dalam batin. Sebaliknya, perkara ism, mahaka atau mataraddada fi sadr, mahaka fi nafs wa taraddada fi sadr, itu sesuatu yang dosa, itu perkara yang membuat kita menjadi gelisah, perkara yang membuat kita semakin nastapa, merasakan ketidaknyamanan. Maka sejatinya tidaklah seseorang meninggalkan perkara yang syubhat karena agama, karena keyakinannya bahwasanya perkara tersebut boleh jadi dia terjerumus kepada yang haram, dan ditinggalkannya perkara tersebut untuk menjaga agamanya. Allah berikan dia ketenangan dalam dadanya. Akan tapi orang yang mencari-cari keringanan dari pendapat ulama, tatkala terjadi perselisihan apakah ini boleh atau haram, dilakukannya untuk mengikuti dan memuaskan nafsunya, maka tidak hayal, dan boleh jadi itu sebagai awal petaka untuk hati dia, awal di mana dia merasakan suatu problematika kehidupan, kesedihan dan kegelapan di dalam dadanya. Maka di antara contoh juga, lihatlah bagaimana Fir'aun tatkala datang kebenaran kepadanya, walamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin, tatkala datang ayat-ayat Allah dengan cahaya yang jelas, hujjah, bukti-bukti yang konkret dan kuat, kemudian dia berkata, hadza sihrun mubin, ini tidak lain tidak bukan adalah sihir yang nyata. Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, maka dia ingkarinya. Itu Fir'aun mengingkari ayat-ayat, bukti-bukti kenabian dari Nabi Musa, tidak lain tidak bukan diingkarinya karena kesombongan dan keangkuhannya. Itu mengantarkan dia untuk menolak-nolak teks-teks syar'i, menolak kenabian dan menolak kebenaran karena kecongkakan dan kesombongan yang ada pada dirinya. Dan tidak bisa dipungkiri juga sikap yang dipelihara seperti ini akan mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang besar. Salah satunya apa? Mendustai syariat. Mendustai syariat, karena manusia dihadapkan oleh dua pilihan, mengikuti dalil atau mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian contoh aplikasi penerapan dari balil insanu ala nafsihi basirah wala alqa ma'adhirah, itu bahwasannya kita dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dengan sahabat karib kerabat, pasti kita dapatkan ada aib-aib dari saudara kita, aib-aib dari sahabat kita. Maka orang yang menyibukkan dirinya pada aib-aib orang lain dan mengabaikan aibnya sendiri, maka sejatinya dia tidak mengenal hakikat yang ada pada dirinya. Ketika seseorang mengetahui hakikat yang ada pada dirinya, balil insanu ala nafsihi basirah, manusia paling tahu tentang dirinya, maka niscaya dia akan tersibukkan dengan aib-aib yang ada pada dirinya. Bagaimana mungkin dia sibuk dalam membicarakan fulan, allan, fulana dan lain sebagainya beserta aib-aibnya, sementara terluput pada dirinya aib-aib yang lebih besar daripada yang dilakukan orang lain, yaitu semut di seberang lautan tampak jelas di pelupuk matanya, sementara gajah di depan hidungnya dia pun tidak mampu untuk melihatnya. Inilah perumpamaan orang yang tidak mengenal hakikat pada dirinya, yang sibuk terhadap aib orang lain. Tatkala ayat ini kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka akan menyebabkan kita untuk sibuk berintrospeksi diri,
mengevaluasi keadaan diri kita, keadaan keimanan kita, dan kita akan terabaikan dan kita akan menjadi lalai terhadap aib-aib orang lain. Bagaimana mungkin kita sibuk dengan aib orang lain sementara aib-aib kita lebih besar dan lebih lagi kalaulah bukan karena satrun minallah, kalaulah bukan karena Allah menutupi diri kita dari orang lain. Maka di antara para salaf berkata, "Lau kana lidzambi rihan," kalau seandainya pada dosa itu memiliki bau, maka tidak ada satupun di antara manusia yang mampu mendekat kepadaku. Menunjukkan apa? Bahwasanya kita boleh jadi dipandang orang mulia, orang memuji kita dengan pujian yang tinggi, akan tapi orang tidak mengetahui hakikat pada dirinya. Maka Syekh Albani tatkala dipuji beliau di hadapannya, maka beliau tidak menunjukkan raut wajah yang sumringah dan gembira, akan tapi beliau bersedih dan berkata, "Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, ampunilah aku dari apa yang mereka katakan dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Maka ini untuk menunjukkan atau untuk menjadikan kita tidak maghrur, tertipu dari amalan-amalan kebaikan kita. Karena boleh jadi orang memandang kita baik karena mereka tidak tahu hakikat pada diri kita. Maka seseorang yang mengamalkan kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhira, setiap manusia mengetahui hakikat tentang dirinya walaupun dia menyampaikan argumen-argumen yang membantahnya, maka dia tidak akan menggubris setiap celaan yang dialamatkan padanya. Dia tidak akan bersusah hati, bersedih terhadap omongan miring yang dialamatkan kepadanya. Kalaulah toh dia tidak melakukannya, maka dia tidak butuh pembelaan, cukup Allah menjadi pembelanya. Karena apa? Dia mengetahui hakikat pada dirinya. Dan tatkala dia mendapatkan pujian dari orang-orang, dia tidak menjadikan pujian itu sebagai sesuatu tujuan dari hidupnya. Karena boleh jadi orang memuji kita, dia tidak mengetahui hakikat yang tersimpan pada diri kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, memperbaiki diri kita, dan menjadikan orang-orang yang berusaha berkaca dengan apa yang terjadi pada diri kita. Maka ma'asyiral muslimin, boleh jadi kita terjerumus ke dalam lembah kenistaan, lembah kehinaan, dosa dan lain sebagainya. Akan tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kesalahan kita itu sebagai pemantik dan penyemangat kita untuk lebih baik ke depan, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mawas diri dan tidak terpesona dengan keindahan dunia dan pujian manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini yang kita bacakan tadi sebagai pengamalan dan suatu tujuan hidup kita dalam mengamalkan konteks-konteks ayat tadi, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.